Bahasa Celtic percaya bahwasanya malam-malam menjelang malam Halloween akan ada batas antara dunia manusia dan dunia roh itu akan berubah menjadi kabur. Mereka percaya bahwasanya malam perayaan Halloween adalah perayaan di waktu ambang batas, yaitu waktu antara dunia manusia dan dunia roh. Dan dengan keyakinan mereka, semakin tipisnya ambang batas dari dunia roh dan dunia manusia, maka mereka meyakini bahwasanya roh-roh ataupun peri dapat masuk ke dunia manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys. Makasih yang udah balik lagi ya ke channelnya Hendrik Viga, yang udah ngebantu supportnya selalu, yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Berhubung kita sudah melewati perayaan Halloween kemarin ya, kita mengambil materi Halloween untuk kali ini untuk kita bahas teman-teman ya. Di dalam perayaannya selalu, Halloween dapat kita jumpai di berbagai negara teman-teman ya. Di mana Halloween selalu jatuh pada tanggal 31 Oktober, yaitu malam perayaan di kebudayaan barat. Di mana banyak keyakinan bahwasanya tradisi Halloween ini bermula dari festival-festival Celt ya. Festival Celt sendiri yaitu festival yang dilakukan oleh suku kuno di Eropa Tengah. Khususnya Festival Samhain, yaitu festival api yang menginspirasi perayaan Halloween yang diadakan pada akhir musim panen dan memasuki awal musim dingin. Festival Samhain ini sendiri dilakukan dengan menyalakan api unggun dan orang-orang tersebut memakai kostum dengan tujuan adalah untuk mengusir hantu. Di zaman modern ini sendiri, Festival Samhain ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November. Dan tepat pada tanggal perayaan Halloween ini, secara resmi dipindahkan ke 1 November tahun 835 atas perintah dari Paus Gereja Katolik Roma, yaitu Paus Gregorius IV. Beberapa kalangan percaya bahwasanya pemindahan tanggal ini bukan tanpa sebab ya. Mereka berpendapat ini dipengaruhi oleh bangsa Celtic, yaitu suku-suku yang tersebar di wilayah Eropa. Sedangkan dari kalangan yang lain, mereka juga percaya bahwasanya penyebab dari pemindahan tanggal ini disebabkan oleh adanya gagasan bangsa Jerman, yaitu kendati terdapat klaim bahwa baik mereka maupun berbahasa Celtic maupun Jerman memperingati orang yang meninggal pada awal musim dingin. Mereka beranggapan itu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, karena di situ adalah waktu pergantian cuaca. Dan juga munculnya banyak dugaan-dugaan yang lain bahwasanya munculnya perubahan tanggal-tanggal ini adalah alasan praktis bahwa festival Halloween saat musim panas tidak dapat menampung sejumlah besar peziarah yang berbondong-bondong ke sana. Dan kemungkinan disebabkan juga pertimbangan kesehatan masyarakat berkenaan dengan demam Romawi, yaitu sebuah penyakit yang merenggut sejumlah nyawa selama musim panas di daerah tersebut. Adat dan kebiasaan Halloween yang ada di masa kini dipercayai telah dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat dan juga kepercayaan masyarakat yang ada di masa kini. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari makanan-makanan yang disajikan pada saat perayaan Halloween. Bahasa Celtic percaya bahwasanya malam-malam menjelang malam Halloween akan ada batas antara dunia manusia dan dunia roh itu akan berubah menjadi kabur. Mereka percaya bahwasanya malam perayaan Halloween adalah perayaan di waktu ambang batas, yaitu waktu antara dunia manusia dan dunia roh. Dan dengan keyakinan mereka, semakin tipisnya ambang batas dari dunia roh dan dunia manusia, maka mereka meyakini bahwasanya roh-roh ataupun peri dapat masuk ke dunia manusia. Dan kebanyakan para ahli juga melihat bahwasanya pengaruh dari dewa kuno yaitu mempunyai pengaruh yang masih kuat ya di benak masyarakat, seperti dewa menjangan, yaitu dewa bangsa Celtic. Ya, walaupun kita tahu ya bahwasanya sudah digantikan dengan keyakinan beragama. Peri ataupun roh sangat-sangat dihormati ya, dan mereka juga sangat-sangat disegani. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak ya yang meminta pertolongan, meminta perlindungan ketika mereka pulang ke rumah mereka. Sampai-sampai masyarakat juga masih percaya bahwasanya mereka sengaja meninggalkan makanan, minuman, dan juga sampai dengan hasil panen sengaja di luar rumah dengan tujuan diberikan untuk para peri dan juga roh. Masyarakat juga masih percaya bahwasanya jiwa-jiwa ataupun roh-roh orang yang sudah meninggal, mereka akan pulang kembali ke rumahnya untuk meminta keramah tamahan kepada keluarga yang masih hidup. Dan sebagai masyarakat justru mempersiapkan tempat-tempat untuk menjamu mereka dan menyiapkan makanan-makanan ataupun minuman di dekat perapian api unggun agar tujuannya mereka lebih nyaman.
Hal ini bukan tanpa sebab ya, di mana cara ini berawal dari tradisi kuno yang ditemukan dalam banyak budaya di seluruh dunia. Di Irlandia sendiri abad ke-19, lilin-lilin akan dinyalakan dan doa-doa secara resmi didaraskan bagi jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Setelah itu, mereka akan melakukan acara makan-makan dan minum-minum bersama ya, dan juga mereka melakukan beberapa permainan. Di seluruh Irlandia dan Britania, acara akan dilakukan di dalam rumah, meliputi ritual dan permainan yang dimaksud untuk meramal masa depan seseorang, khususnya hubungan dan juga kematian ataupun pernikahan seseorang. Ritual itu dapat dilakukan dengan menatap bola kristal dan juga cermin ya. Jadi teman-teman yang sering melihat bola kristal ya, seperti ngeramal-ngeramal itu ya. Nah, itu juga bisa termasuk dengan cara-cara ritual dari Halloween ini, teman-teman. Jika seorang gadis ingin mengetahui bahwasanya dia memiliki jodoh ataupun tidak, dia akan ditempatkan di dalam suatu ruangan, duduk di dalam suatu ruangan, dan di depannya ada sebuah cermin. Jikalau dia duduk di dalam tempat gelap tersebut, dan ketika dia melihat ke daerah cermin, munculnya sebuah wajah, nah berarti dia memiliki jodoh dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menghadap ke cermin, dan di dalam cermin tersebut muncul bayangan seperti tengkorak, berarti dia tidak memiliki jodoh dalam hidupnya karena dia dapat menemui ajalnya duluan ya sebelum bertemu jodohnya. Waduh, ngeri banget teman-teman ya, langsung ada gambaran ya. Biasanya di dalam ritual ramalan ini mereka sering menggunakan apel dan juga kacang-kacangan untuk melengkapinya. Dan kalau di negara Irlandia, mereka menggunakan roti yang berisi buah kering. Kalau di Amerika lain lagi, mereka lebih condong apel yang dicelupkan di dalam gula. Mereka juga membuat api pada saat ritual ini berlangsung. Mereka menganggap abu, asap, dan api yang menyala dianggap sebagai kuasa pembersihan dan juga perlindungan, dan juga dilakukan untuk meramal. Di beberapa daerah, obor yang dinyalakan dari api unggun tersebut akan sengaja mereka bawa mengelilingi rumah dan juga mengelilingi kebun mereka dengan tujuan mendapatkan rahmat dan juga perlindungan atas kesuksesan mereka. Ada kesan bahwa api tersebut merupakan semacam sihir tiruan sebagai tiruan matahari, membantu mereka memiliki kekuatan pertumbuhan dan menahan kerusakan serta kegelapan di musim dingin. Di Skotlandia, permainan ramalan ini dan juga api unggun ini dilarang oleh gereja. Namun di kemudian hari, mereka percaya bahwasanya budaya api unggun ini digunakan untuk menjauhkan diri dari iblis. Di dalam permainan ini, orang-orang sengaja berjalan dari rumah ke rumah dengan menggunakan kostum, ataupun mereka sengaja untuk menyamar. Dan biasanya juga, mereka akan melantunkan syair-syair atau nyanyian untuk mendapatkan makanan dari si pemilik rumah. Hal itu dikarenakan pada awalnya merupakan suatu tradisi di mana orang-orang menyamar sebagai iblis atau jiwa-jiwa yang telah meninggal. Mereka juga menirukan makhluk-makhluk hutan atau mengenakan samaran dengan tujuan dapat melindungi mereka dari para roh ataupun jiwa-jiwa yang jahat. Mereka menjelma menjadi roh-roh di musim dingin, menuntut imbalan demi keberuntungan mereka. Waduh, ngeri banget teman-teman ya. Di beberapa bagian dari negara Irlandia Selatan, si para penyamar ini menyertakan seorang lelaki berpakaian seperti berbentuk kuda betina putih dan memimpin anak-anak muda berkeliling dari rumah ke rumah. Tujuannya untuk melantunkan syair dan lagu. Beberapa di antaranya menyanyikan lagu rohani untuk dewa dengan tujuan dapat diberikan makanan. Jika suatu rumah menyumbangkan makanan, maka mereka dapat mengharapkan keberuntungan dari Mukola. Mukola itu sendiri yaitu dewa Celtic kuno yang bernama asli Makala. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya dia adalah dewa matahari kuno atau dewa dunia bawah. Di Skotlandia sendiri, kaum muda bahkan anak-anak pergi ke rumah tetangga-tetangganya dengan menggunakan topeng. Ada juga yang dicat wajahnya, ada yang dicat hitam ya. Seringkali mereka akan mengancam si pemilik rumah bahwasanya mereka akan membuat kenakalan kalau misalkan kehadiran mereka tidak disambut dengan baik. Waduh ya. Diancam teman-teman ya supaya dikasih makanan ya. Untuk melakukan festival kuno tersebut melibatkan orang-orang untuk menggunakan kostum, di mana mereka akan mewakili para roh-roh tersebut yang ditandai dengan wajah mereka yang dihitamkan menggunakan abu dari api unggun yang mereka anggap sakral. Di beberapa belahan negara Inggris, lelaki-lelaki yang menggunakan pakaian tersebut yang menyerupai sesosok makhluk, mereka akan disebut sebagai boneka hantu. Waduh, serem banget teman-teman ya. Hal ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di kota Glamorgan, nama salah satu kota di Inggris. Di bagian lain dari benua Eropa, bermain sandiwara bisu merupakan bagian dari festival-festival tahunan lainnya. Namun di beberapa daerah,
Mereka menggunakan bahasa Kel, di mana bahasa Kel ini adalah bahasa suku kuno Eropa Tengah di saat-saat perayaan. Hal ini dilakukan secara khusus untuk suatu malam di mana para makhluk gaib dikatakan pergi mengembara dan dapat ditiru atau dihindari oleh para pengembara manusia. Setidaknya sejak abad ke-18, permainan menirukan roh-roh jahat mengarah pada permainan lelucon di dataran tinggi Irlandia dan Skotlandia. Mereka mengenakan kostum dan bermain lelucon saat Halloween menyebar ke Inggris pada abad ke-20. Sebagai penerangan tradisional di beberapa tempat menggunakan lentera, di mana lentera tersebut berbentuk seperti labu atau mangel wurzel, yaitu wortel ataupun lobak yang berukuran besar yang tengahnya dilubangi atau seringkali diukir hingga berupa wajah-wajah aneh. Hal seperti ini sudah umum dilakukan di dataran tinggi Skotlandia dan Irlandia pada abad ke-19. Kemudian pada abad ke-20 menyebar ke bagian lain dari Inggris dan menjadi dikenal secara umum sebagai Jack-o'-lantern, yaitu Jack si pembawa lampu labu kuning. Nah, nanti di akhir cerita kita bakal ngebahas ya siapa si Jack ini ya. Pada akhir abad ke-12, hari-hari Halloween tersebut menjadi hari raya besar di seluruh Eropa dan mencakup berbagai tradisi seperti menyucikan lonceng gereja bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Selain itu merupakan hal yang lazim yang dilakukan oleh para pelaksana acara Halloween, mengenakan pakaian serba hitam untuk berpawai di jalan-jalan, membunyikan sebuah bel dengan suara yang memilukan dan menyuruhkan kepada umat manusia yang berkehendak baik untuk mengenang jiwa-jiwa yang malang. Mereka percaya bahwa kebiasaan membuat ataupun membagikan kue kepada orang lain adalah kebaikan jiwa bagi semua jiwa dan merupakan asal mula trick or treating, yaitu ciri khas anak-anak meminta kue ke rumah-rumah. Kebiasaan tersebut setidaknya berawal dari abad ke-15 dan ditemukan di berbagai penjuru Inggris, yaitu di Finlandia, Jerman, dan Austria. Dan secara tradisi mereka juga percaya bahwasanya orang-orang yang meninggal, jiwa-jiwanya akan mengembara di bumi sampai hari-hari tertentu. Dikatakan bahwa saat Halloween di Eropa abad pertengahan, api lilin dalam lentera labu dinyalakan untuk memandu jiwa-jiwa di dalam perjalanan mereka kembali. Dan lilin-lilin tersebut dikenal sebagai cahaya jiwa. Mereka mempercayai bahwa sekali setahun saat Halloween, arwah mereka yang dimakamkan bangkit untuk melangsungkan suatu karnaval yang liar dan mengerikan yang dikenal sebagai dance macabre ataupun tarian kematian. Mereka percaya bahwasanya dance macabre ini ataupun tarian kematian ini diadakan di pertunjukan perdesaan dalam suatu acara hiburan mengenai pengadilan, di mana orang-orang berdandan seperti mayat dari lapisan masyarakat dan mengajukan pendapat bahwa hal ini merupakan asal mula pesta kostum Halloween. Berkenaan saat Halloween, lumbung dan rumah diberkati untuk melindungi semua orang dan ternak dari pengaruh penyihir yang diyakini mengiringi roh-roh jahat saat mereka berkelana di bumi. Dan pada abad ke-19, beberapa bagian pedesaan Inggris, para keluarga berkumpul di bukit-bukit pada malam Halloween. Salah seorang di antara mereka akan menyangkutkan sebuah jerami di ujung garpu jerami dan dibakar secara bersamaan, di mana warga-warga yang lain akan berlutut menghadap membuat lingkaran untuk dia. Dan mereka juga akan mengucapkan doa-doa kepada kerabat-kerabat mereka yang sudah meninggal sampai si jerami tersebut habis terbakar. Kebiasaan ini dikenal dengan nama Tinley, yang berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu tendan, yaitu mengorbankan. Di Irlandia, perayaan Halloween ini sudah biasa dilakukan sejak abad pertengahan awal. Di Prancis, beberapa keluarga Kristen yang menjambut Halloween, mereka berdoa di samping makam orang-orang mereka cintai dan meletakkan sepiring penuh susu kepada mereka. Sedangkan di Italia, beberapa keluarga meninggalkan suatu hidangan makanan besar untuk hantu kerabat mereka yang meninggal dunia sebelum keluarga tersebut berangkat menuju ibadah gereja. Dan di Spanyol, pada saat perayaan Halloween, mereka akan membuatkan sebuah kue hidangan pastry yang dikenal sebagai tulang belulang yang suci dan menaruhnya pada makam-makam. Sekarang kita bakal masuk ya tentang penyebaran Halloween ke Amerika Utara. Imigrasi besar-besaran warga Skotlandia dan Irlandia pada abad ke-19 menjadikan Halloween sebagai suatu hari libur besar di Amerika Utara. Walau hanya terbatas pada masyarakat imigran sampai pertengahan abad ke-19, perayaan tersebut secara bertahap berkembang ke dalam masyarakat modern. Pada tahun pertama abad ke-20, dirayakannya Halloween di pesisir Amerika Utara oleh masyarakat dari semua latar belakang agama, ras, dan juga sosial. Sedangkan untuk malamnya, mereka akan merayakannya di pemakaman saat malam Halloween, di mana lilin-lilin yang telah diberkati dan ditempatkan di makam-makam, dan para keluarga terkadang menghabiskan waktu sepanjang malam di sisi makam.
Dan seiring berjalannya waktu, munculnya Halloween dengan menggunakan simbol. Dan tadi kita sempat membahas ya tentang Jack O'Lantern ya. Dan kita akan bahas siapa dia sebenarnya. Menurut tradisi, Jack O'Lantern ini sengaja dibawa oleh manusia-manusia yang menyamar untuk menakuti makhluk-makhluk jahat ataupun roh-roh jahat. Di sini bakal timbul pertanyaan bahwasanya siapa sih Jack O'Lantern ini ya? Karena dia bisa mampu mengusir si makhluk-makhluk jahat ataupun roh-roh jahat. Menurut kepercayaan cerita rakyat Irlandia, bahwasanya Jack O'Lantern ini mempunyai nama asli bernama Stinging Jack. Di mana Stinging Jack ini digambarkan oleh masyarakat Irlandia bahwasanya dia adalah orang yang suka minum dan juga orang yang suka berbohong. Dia berbohong pada siapapun, baik itu keluarga, orang tua, pacar, teman atau bahkan iblis. Dan gak sampai di situ, diceritanya juga bahwasanya Stinging Jack ini mampu beberapa kali untuk menipu iblis ataupun memanipulasi iblis. Waduh, bahaya banget ya. Dimana ceritanya si Jack ini pernah menipu sang iblis. Dia meminta sang iblis untuk berubah menjadi koin emas untuk bisa dibayarkan minumannya. Dan sebagai gantinya, si Jack ini akan memberikan jiwanya kepada sang iblis. Dan tanpa pikir panjang, si iblis pun langsung berubah menjadi si koin emas. Setelah berubah jadi koin emas tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong bajunya, di mana dalam kantong bajunya itu ada sebuah salib. Dengan tujuan si koin tersebut tidak akan berubah lagi menjadi iblis. Waduh, parah banget teman-teman ya. Lalu sang iblis menepati janjinya di mana dia tidak akan menerima si Jack ini masuk ke dalam neraka. Waduh, gampang banget ya. Dan si iblis pun mengambil sebuah api yang dia ambil langsung dari neraka dan melemparnya ke arah si Jack. Dan pada malam yang dingin, si Jack langsung mengambil si api yang dilemparkan dari si iblis dan sengaja dia masukkan ke dalam sebuah labu yang sengaja sudah dia bolongkan. Dan dengan sebuah labu yang sudah dimasukkan sebuah bara api tadi membuat cahaya yang bagus, maka si Jack menggunakannya untuk mencari tempat beristirahat ataupun tempat tinggal. Waduh, cerdik banget ya. Nah, ketika kita menjumpai bahwasanya saat Halloween itu digambarkan sebuah tengkorak di depan rumah ya. Itu sebenarnya adalah pengingat kepada kita bahwasanya kita ini memiliki sifat hidup yang sementara ya. Elemen-elemen musim gugur, orang-orangan sawah ya, sering banget dijumpain pada saat Halloween. Dan simbol-simbol ini tidak sembarangan dipakai teman-teman ya. Mereka menggunakannya hanya pada saat menyambut perayaan Halloween. Di mana Halloween tersebut meliputi semua makna ya, tentang kejahatan, tentang kematian, dan tentang jiwa-jiwa yang jahat. Setelah sampai di Amerika, kostum dari Halloween ini sudah bervariasi teman-teman. Ada yang berupa seperti vampir, ya, kerangka, ada juga seperti penyihir, dan hantu-hantu lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, pemilihan untuk karakter di dalam Halloween itu sudah semakin banyak ya, sudah bervariasi, semakin tambah variasinya. Ada yang seperti raja, ada yang seperti putri raja, ada yang seperti selebritas ya, bebas di dalam pemilihannya. Dan di Amerika Serikat, penggunaan kostum untuk merayakan Halloween sejak abad 20 sampai dengan sekarang sangat diwajibkan teman-teman ya. Jadi kalau tanpa kostum ya nggak wajib Halloween teman-teman ya. Oke guys, hanya itu teman-teman ya penjelasan kita tentang Halloween ya. Mungkin teman-teman ada informasi tambahan bisa tambah-tambah di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang udah ngebantu supportnya selalu, dari ngebantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak, support teman-teman sangat-sangat berharga. Semoga teman-teman dalam sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.